Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfian Firdaus dengan NIM akhir 062 dari kelas 2B Prodi PGSD. Baik, kali ini kita akan melakukan percobaan atau praktikum sederhana terkait materi IPA dasar, yakni mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebelum dilakukannya praktikum kali ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori mengenai gerhana dan kenapa gerhana bisa terjadi. Pengertian dari gerhana sendiri adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek yang disebabkan karena adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Gerhana sendiri terjadi karena ada 3 benda angkasa yang berada dalam satu garis lurus atau terjadi karena objek satu melintas di depan objek lain sehingga menutupinya. 3 benda angkasa tersebut yaitu matahari, bulan, dan bumi. Proses gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Gerhana bulan biasanya terjadi pada malam hari, jadi sedikit sulit untuk dilihat. Hanya jika posisi bulan purnama, proses gerhana ini dapat terlihat. Sedangkan proses gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan berukuran lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan yang berjarak rata-rata jarak 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 100.049.680 km. Sedangkan gerhana matahari memiliki periode tertentu, beberapa jenis, dan terjadi pada siang hari. Hal itu yang membuat gerhana matahari ini lebih menarik diamati. Terdapat 2 jenis bayangan yang terbentuk akibat gerhana, yaitu bayangan umbrah dan bayangan penumbrah. Nah, bayangan umbrah ini adalah bayangan inti yang sangat gelap, sedangkan bayangan penumbrah adalah bayangan semu yang terbentuk di sekitar bayangan inti atau bayangan yang sedikit terang. Baik, langsung saja ke praktikum sederhananya. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Alat dan bahan yang kita perlukan atau kita butuhkan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama ada senter, yang kedua bola besar, yang ketiga bola kecil, dan yang terakhir ada spidol. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Cara kerja melakukan praktikum gerhana bulan yaitu yang pertama, siapkan spidol, kemudian menuliskan bumi pada bola besar, bulan pada bola kecil, dan matahari pada senter. Seperti ini. Bola besar, bumi pada bola besar, menuliskan bulan pada bola yang berukuran lebih kecil, dan matahari pada senter. Cara yang kedua yaitu letakkan bola besar yang kita ibaratkan sebagai bumi di antara senter dan bola kecil. Seperti ini. Senter yang saya ibaratkan sebagai matahari dan bola kecil yang saya ibaratkan sebagai bulan, dan bola besar yang saya ibaratkan sebagai bumi. Kemudian atur pada satu posisi garis lurus seperti gambar ini.
Yang ketiga, alat dan bahan tadi harus tersusun pada ruangan yang gelap atau sedikit cahaya. Dan yang keempat yaitu nyalakan senter dan amatilah apa yang terjadi. Nah, pada saat posisi inilah gerhana bulan terjadi. Gerhana bulan sendiri terjadi pada saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Dengan kata lain, bumi ada di antara matahari dan juga bulan. Gerhana bulan juga terjadi ketika fase bulan purnama. Gerhana bulan terjadi jika cahaya matahari yang seharusnya menuju ke bulan terhalang oleh bayang-bayang bumi. Pada saat gerhana terbentuk, ada dua bayangan, yaitu umbra dan penumbra. Di mana bayangan umbra yaitu bayangan inti atau bayangan gelap, sedangkan bayangan penumbra yaitu bayangan yang sedikit terang atau bayang-bayang kabur, atau juga bayangan yang sedikit ada cahaya. Praktikum yang kedua yaitu gerhana matahari. Cara kerjanya hampir sama seperti tadi. Yang membedakannya hanyalah tempat atau posisinya, yaitu posisi bulan dan posisi bumi. Cara kerjanya yaitu yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan dan juga alat seperti tadi. Kemudian yang kedua, letakkan bola kecil yang kita ibaratkan sebagai bulan di antara senter dan juga bola besar. Senter yang saya ibaratkan sebagai matahari dan bola besar yang saya ibaratkan sebagai bumi. Selanjutnya, kita nyalakan senter dan amatilah apa yang terjadi. Nah, pada saat posisi inilah gerhana matahari terjadi pada satu garis lurus yang sama. Gerhana matahari sendiri terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan juga matahari. Berarti gerhana matahari terjadi jika cahaya matahari yang seharusnya menuju ke bumi terhalang oleh bayang-bayang bulan, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit-langit bumi. Karena pada dasarnya, setiap cahaya yang mengenai benda gelap akan menimbulkan bayang-bayang. Ada dua macam bayang-bayang saat terbentuk gerhana, yaitu ada bayang-bayang inti atau umbra, di mana tidak ada cahaya sama sekali. Inilah yang disebut bayang inti atau bayang umbra. Dan yang kedua yaitu bayang-bayang penumbra atau bayang-bayang kabur yang masih terdapat sedikit cahaya. Bayangan inilah yang dinamakan bayangan penumbra. Bagian bumi yang terkena bayangan inti atau bayangan umbra dari bulan akan mengalami gerhana matahari total. Karena ukuran bulan yang lebih kecil dari ukuran bumi menyebabkan tidak seluruh bagian bumi mengalami gerhana matahari total. Melalui percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek yang disebabkan karena adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Nah, gerhana bulan biasanya terjadi pada malam hari, jadi sedikit sulit untuk kita lihat. Hanya jika posisi bulan purnama, proses gerhana ini dapat terlihat. Nah, sedangkan gerhana matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari ini memiliki periode tertentu, memiliki beberapa jenis,
dan biasanya terjadi pada siang hari. Hal itu yang membuat gerhana matahari ini lebih menarik untuk diamati. Terdapat dua jenis bayangan yang terbentuk akibat gerhana, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan inti yang sangat gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan semu yang terbentuk di sekitar bayangan inti. Oh iya, sebelum saya mengakhiri praktikum ini, ada info menarik tentang gerhana. Gerhana bulan berikutnya akan terjadi pada tanggal 8 November tahun 2022 yang dapat dilihat setidaknya sebagian dari Asia, Australia, sebagian Eropa Utara dan Timur, dan sebagian besar juga dari Amerika Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait praktikum sederhana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.